Makanya Gue kemarin bisa. pas baca beritanya, gue langsung gemeter satu badan. Oh, lu gemeter, gue ketawa satu badan. Akhirnya kena juga nih orang. Kapan nih bakal kena? Gue bertanya-tanya seperti itu. Capek gue sama tuh orang gitu. Kacau dia mah gitu. Hai, aku Aili. Halo, gue Elia. Halo, aku Floren. Aku Kristal. Hari ini kita akan main Pernah Nggak Pernah. Oke teman-teman, selamat datang semuanya. Kita hari ini akan main Pernah Nggak Pernah. Jadi kenalin aku moderator di sini untuk bermain games. Jadi main Pernah Nggak Pernah gampang saja. Teman-teman sudah diminta untuk mempersiapkan kertas ditulis pernah dan tidak pernah. Ketika teman-teman akan memilih nomor ini akan ada pertanyaan di baliknya. Jadi bagi teman-teman sudah memilih nomor, kita akan memberikan pertanyaan pada teman-teman untuk menjawab pernah dan tidak pernah. Dan setelah itu teman-teman bisa menceritakan kisah di balik pernah atau tidak pernah yang sudah ditanyakan ini. Oke, mari kita mulai. Silakan Aili memilih pertama. Aku Nomor berapa, pilih nomor 3. Nomor 3 dengan pertanyaan. Pernah atau tidak pernah membenci orang tertentu? Oke, boleh diceritain sedikit dong. Oke, aku nggak pernah sih, soalnya aku tipe orang yang cuek, nggak terlalu peduli gimana sih. Jadi kayak nggak suka, kayak ya udah nggak sampai benci gitu, karena emang cuek gitu sih. Li, Kalau gue benci sama orang yang backstabber. Gitu aja. gimana tuh Mas? Orang yang ngomongnya indah-indah depan gue, belakang gue. Seperti itu. Oke. Si Kristal. To be honest, mirip-mirip juga tuh sama Eli. Berarti harus ada keknya. Iya, kayak, apa? Iya, sama mungkin orang yang nggak nepatin janji gitulah. Gitu sih. Oke. Tapi nggak sampai benci juga lah, kayak nggak suka. Kita perhalus sedikit. Kalau aku sih orang yang kayak nyebelin gitu, kadang-kadang kalau dikasih tahu tuh batu. Tapi aku kadang-kadang suka kayak Aili juga sih. Kan aku kadang-kadang juga cuek, tapi kalau orang yang benar-benar kayak nyebelin banget ya bisa banget. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan kepada Eli, pilih nomor berapa? Nomor 3 sudah terpilih. Nomor 7 deh. Nomor 7. Mari kita bacakan pertanyaan nomor 7. Nomor 7 dengan pertanyaan, pernah atau tidak pernah kamu diejek orang lain? Ini kalau nggak pernah hidupnya berarti nggak jelas. Ini nggak tahu sih, ini pura-pura nggak tahu. Pura-pura cuek ini. Pura-pura cuek. Ceritain dong, kenapa sih kok bisa diejek bagi yang pernah? Kan aku dulu kayak SMA tuh ansos banget pendiam. Jadi kayak apalagi kayak sendiri gitu kan duduknya. Ya pasti kayak sasaran lah, diejek-ejek. Ih lu kok sendirian mulu sih? Kayak gitu. Aku berasanya tuh pernah sih, cuman mungkin udah agak lama terus kayak lupa gitu kan, cuek kayak ya udahlah, suka-suka dia mau ngomong apa. Cuman rasanya tuh pernah gitu, cuma lupa. Nggak disimpan gitu, ya udahlah biarin aja dia mau ngomong apa, terserah dia. Kalau gue sih korban rasisme warna kulit. Karena gue kan kulitnya dari dulu sawo matang gitu kan. Terus teman-teman gue kan ada putih-putih. Jadi kalau gue bilang gue Chinese, mereka kayak gitu. Tapi ya itu gue sudah lupakan. Karena sekarang gue merasa cowok yang lebih kulitnya gelap tuh lebih maskulin, Novel. Kita kan relate, Novel. Ayo. Mantap. Si Kristal beneran nggak pernah nih? Mungkin nggak tahu juga, mungkin dilupakan lah. Mungkin dilupakan. Mungkin dilupakan. Dikubur. Gak apa-apa. Boleh. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan kepada Flo, pilih satu nomor. Nomor 3 dan 7 telah dipilih, berarti nomor berikutnya. Nomor 5 nih. Nomor 5 dengan pertanyaan. Pernah
atau tidak pernah membalas kejahatan orang lain? Bah, asik nih. Ayo, yang pernah. Cerita dong. Pernah lah. Misalkan gini lah, kayak misalkan ada yang telat, telat ketemuan. Terus mungkin minggu depannya pas ketemuan gue yang telat. Gitu. Jadi dia bisa ngerasain tuh Bu. Gitu. Ini kan pengakuan dosa juga nih. Yaudah. Li. Kalau gue ngebalas orang yang ngejek kulit gue, karena dia kebetulan pendek, gue katain lu nggak usah banyak ngomong, jebol, gitu. Itu membuat gue lega aja. Nancep loh. Gak apa-apa, karena gue merasa kalau lu ngatain gue hitam, lu harus terima konsekuensi gue katain lu pendek, gitu. Itu Biar kalau dulu ibu itu pas gitu. SD atau SMP sih. Oke, next questions. Nomor 5 telah dipilih, maka silakan kepada Ci Kristal memilih satu nomor lain. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 dengan pertanyaan, pernah atau tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak adil? Lu pernah semua ya, Li? Ya? Pengalaman gue banyak ya, Vel. Positif negatif dihajar semua. Coba, Li, kenapa, Li? Gimana tuh ceritanya? Kalau gue ini di lomba ya dulu ya. Karena gue kan beberapa kali sebab gitu kan. Ketika gue ikut satu lomba ini, gue ngeliat pesertanya agak rata-rata tuh pada maksa nyanyinya gitu. Waduh. Tapi dan jadi ini mungkin ini penilaian subjektif dari jurinya juga, karena jurinya itu adalah guru dari masing-masing peserta yang tampil sebelum gue. Ya, jadi lu tau lah what happens next. Oke. Ya gampang sih ya, kayak dulu kan masa-masa sekolah ya, dulu ada nggak, ya dia ngelakuin anak kesayangan sama anak biasa ya, kayak beda gitu sih kayak nilainya. Tambah-tambah macam kayak ini, ya udah nggak apa-apa, udah kamu lanjut aja, coba anak lain gitu deh. Aku sih sama sih kayak Eli, tapi konteksnya lebih ke teman. Kayak aku kan bisa itu kan kayak sumber jawaban dari teman. Cuman kayak yang dibangga-banggain tuh yang nilainya paling bagus, yang paling bagus lah daripada yang aku gitu. Kayak rasa ini kan pekerjaan gua, kenapa lo yang dibanggain? Oke. Ci Kristal pernah? Mirip-mirip. Di dunia pas sekolah sama kuliah sama kerja kan kadang suka ada project lah. Project kan group work. Terus sih ujung-ujungnya ya kalau misalkan bagus atau gimana gitu kan, tapi kayak kerjaannya itu kan ya, tapi ujung-ujungnya yang dipuji malahan dia, atau yang kerjaan gue nggak di-recognize gitulah gitu. Terus tapi kalau jelek ya semuanya jelek ya, itu yang adil sih. Nggak adilnya pas lagi bagus. Gitu. Oke. Next questions. Silakan terakhir kali kepada Aileen. Berikan nomor 1 untuk pertanyaannya. Mau yang mana? Satu aja. Nomor 8. Nomor 8. Mari kita bacakan nomor 8. Pernah atau tidak pernah kamu merasa bersalah atas kejadian tertentu yang berakibat buruk atas orang lain? Akhirnya ada yang enggak ya? Setelah 5 soal baru pertama kali enggak. Menarik nih. Kok bisa, Li? Kok bisa? Kok gue yang ditanya? Kan gue nggak pernah. Anda menjebak saya. Pertama kali lu nggak pernah. Bener sih. Nggak, karena gini loh. Karena gue mikir kalau misalkan gue terus tenggelam dalam rasa bersalah gue, itu makin akan ngefeknya ke gue juga gitu. Walaupun gue tahu orang lain yang udah kena efeknya dan gue udah say sorry, menurut gue ya udah gitu loh. Jadi nggak perlu diperpanjang, karena kalau misalkan kita udah ngelakuin kesalahan nih, itu aja misalkan kita satu grup gitu ya, gara-gara gue misalkan dia, karena ini kejadian nyata, karena dulu gue satu grup berdua gitu kan, terus pada hari H ini gue tuh kacau gitu loh. Hari itu kalau nggak salah gue nggak bawa tugas, gue nggak bawa USB dulu, jadi kita presentasinya 0 gitu kan. Nah jadi gue merasa bersalah dong ke dia. Gue gak merasa bersalah ke diri gue, tapi gue merasa bersalah ke diri dia, karena gara-gara gue yang harusnya mungkin nilainya bisa 80 ke atas jadi 0 gitu. Akhirnya gue bilang sorry,
dia juga ya udah nggak apa-apa, cuman mungkin karena itu dia jadi agak ragu sekelompok sama gue karena mungkin dia takut gue lalai. Tapi setelah itu gue nggak ngerasa terlalu gimana sih. Tapi menurut gue ya kalau misalkan kita ada masalah yang nyangkut orang lain ya nggak perlu sampai lu ikut tenggelam juga lah dalam kegelisahan gitu. Karena ngefeknya nggak cuman ke diri dia doang tapi juga ke kita sendiri gitu. Nanti makin negatif makin lama-lama gitu. Lanjut. Lo pernah ya? Gimana tuh ceritanya? Aku itu kan orangnya kadang-kadang kalau ngomong tuh suka langsung ngomong aja gitu, kayak nggak tahu bakal nyakitin orang atau enggak. Jadi kayak pernah tuh satu, kayak aku bercanda gitu sama teman, cuman dia kayak bilang, ih nyebelin banget sih, kayak itu benar-benar kayak bikin aku merasa bersalah gitu, kayak walaupun dia kayak nggak benci banget, cuman dalam pikiran aku tuh dia kayak, udah gue nggak mau temenan lagi sama lo, kayak benar-benar bersalah banget sih itu, kayak Iya. Menyakiti hati orang lain. Aili. Aku apa ya? Jadi dulu kayak di sekolah kan pernah kalau nggak salah kayak abis pelajaran olahraga gitu, terus kayak ada apa ya? Kayak sakit nggak enak gitu. Akhirnya aku UKS. Nah ditemenin kan sama teman. Habis itu akhirnya abis ditemenin pas mau pelajaran berikutnya dong. Pas dia udah ke kelas telat pelajaran berikutnya. Akhirnya dia dihukum. Padahal nemenin aku kan cuma kayak gurunya nggak terima. Sebenarnya aku nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi ya merasa bersalah aja gitu karena kan dia nemenin aku. Jadi dia yang dihukum, aku enggak. Gitu sih. Salah gak tuh sebenarnya? Plot twist. Gimana sih Kristal? Kalau gue mungkin karena gue emang orangnya sungkanan gitu kali ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kena gara-gara gue salah gitu, gue jadi merasa bersalah juga gitu. Apa ya? Aduh contohnya gue nggak gitu pikiran, cuman kayak apa ya? Serius gue kepikiran, cuman kayak gitu. Terus mungkin karena juga overthinking gitu kan, kayak aduh mereka tuh bakal susah karena gue gitu loh. Jadi kayak gue jadi nggak enakan. Wah, ternyata banyak juga ya yang kesel, benci, dibully, diperlakukan tidak adil sama orang lain. Bener banget. Banyak loh yang ngerasain kayak gitu. Lo orang pernah nggak? Ya pasti pernah lah. Semua orang pasti pernah. Masa kagak? Nah, tapi lu ngapain kalau lagi ngalamin itu? Ya gitu deh. Guys, tapi menurut lu pada kalau semua itu terus ditumpuk, itu bisa jadi kepahitan nggak sih? Maka dari itu, mari kita berdiskusi bersama dengan Tim Obral. Nah teman-teman, kan kita juga bakal diskusi nih, ngomongin soal hal-hal yang tadi udah terjadi itu. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan boleh banget isi juga link di bawah ini, kasih pertanyaan teman-teman supaya kita bisa bersama-sama diskusi bareng. Yuk diskusi di episode selanjutnya sama kita pada hari Minggu 26 September 2021. Jangan lupa like, Subscribe ke channel GKI Mangga Besar. dan share ke teman-teman kalian. see you guys.